Ya kita harus tunggu juga sekarang Sintayong kembali ke tanah air setelah dia recover. Kemudian PSSI harus segera memilih, ya. Kalau menurut hemat saya lebih baik bulan ini sudah dipilih, jadi gak mepet gitu. Walaupun ya sekarang dengan Ketua Umumnya Pak Erick Thohir kan segala sesuatunya ya serba cepat ya gitu istilahnya. Wah, udahlah gak perlu tunggu sampai berbulan-bulan. Seperti itu Kelvin Verdong kan tiba-tiba langsung jadi, ya kan. Terus langsung main lawan Filipina, mainnya bagus lagi. Wah, luar biasa ini ya. Jadi memang pemain-pemain keturunan Indonesia inilah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Jadi PSSI ini memilih pemain-pemain keturunan Indonesia bukan untuk menaikkan popularitas dari federasi atau juga dari timnas Indonesia, enggak, tapi murni demi kebutuhan timnas Indonesia. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kan pernah saya juga jelaskan, jika tidak ada pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad kita, yang sekarang tentunya mereka sudah menjadi pemain nasional semuanya, nggak mungkin permainan timnas kita bisa seperti sekarang ini sampai masuk ke round 3. Dan jangan lupa loh, timnas Indonesia kita sekarang sedang bersaing untuk lolos ke Piala Dunia, bos. Bukan lagi untuk lolos ke Piala Asia, apalagi Piala AFF. Iya kan, jadi ya menurut saya yang sebelumnya juga tuh timnas U16 tuh gagal menjadi juara Piala AFF, seharusnya nggak perlu diperdebatkan juga ya, nggak perlu berisik juga kita. Karena kan nanti target mereka adalah bermain untuk kualifikasi Piala Asia kan, mereka harus masuk ke Piala Asia nanti. Jadi di sana nanti mereka harus fokus. Sama juga seperti U18 yang nanti akan bermain di Piala AFF, nggak perlu juara juga. Kalau bisa juara bagus, pasti dong kita mau juara. Tapi kalau nggak bisa nggak masalah, karena target dari U18 itu yang nanti akan menjadi U20 adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, jawaban dari Pak Ketua, saya ingin menanyakan Pak Ketua, selamat malam. Ya, bagaimana perkembangan soal Martin Paes ini? Apakah dia tersedia untuk bermain paling tidak di bulan September? Ya, karena kan di persidangan CAS yang sudah keluar jadwalnya itu dia tidak ada, baik di bulan Juli, bulan Agustus, apalagi. Nah, bagaimana? Apakah dia bisa diperjuangkan? Pak Ketua jawab dengan tegas bahwa izin belum, ya. Jadi belum bisa. Jadi memang kalau bisa dikatakan demikian jelas teman-teman ya, karena ini informasi langsung dari Pak Ketua, ya bukan dibuat-buat. Sehingga ketika Pak Ketua bilang begitu, saya bilang ya oke. Ya berarti dia belum tersedia ya untuk bermain melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Main di Arab pada tanggal 5 September, kemudian kita 5 hari kemudian pada tanggal 10 September balik di kandang menjamu Australia. Jadi Paes belum bisa ada di sana. Paes sendiri merindukan ya, ingin cepat-cepat bermain buat Indonesia. Dia belajar dengan ketul bahasa Indonesia untuk lebih lancar. Jadi semangatnya, jiwa nasionalis dari Paes ini luar biasa. Dia ingin sekali, tapi apa daya terus dilakukan. Tentunya dia juga berharap bahwa cepat ya, proses ini diurus oleh PSSI. Dia terus memberikan support kepada PSSI, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dia, mensupport dia, juga kepada Ketua Umum, ya dia menaruh respect yang luar biasa ketika terus ya bagaimana diupayakan agar dia bisa bermain. Tentunya pertarungan di FIFA dan di CAS ini yang terus dilakukan oleh PSSI dan kita serahkan kepada tim Pak Erick. Namun yang satu poin penting buat teman-teman tahu bahwa saya sudah menyambung ini, apa yang diinginkan teman-teman semua sudah saya sambungkan ke Pak Ketua untuk menanyakan ketersediaan dia apakah bisa. Ternyata belum, kata Pak Ketua. Rank 3-4 ini yang kita incar kan, yang kita incar di mana Saudi dan Bahrain ada di sana. Ditambah rank 5, 6 Cina dan kita. Jadi asumsi Saudi itu ambil rank 3, kita masih bisa rebutan ke rank 4. Karena gue tidak melihat kita lebih rendah daripada Bahrain dan China. Di atas kertas iya, tapi perkembangan timnas kita itu kan begitu signifikan progresnya, dan nyaris nggak ada pemain yang cedera. Pilihan juga lebih banyak sekarang. Verdong masuk lagi, gue nggak tahu, mungkin Mace Hilgers yang gue baca, terus mungkin Riedewald, gue nggak tahu lah. Riedewald kayaknya susah karena dia pernah perkuat timnas Belanda. Cuman harusnya bisa karena Munir juga pernah perkuat timnas Spanyol dan akhirnya memperkuat Maroko. Caranya gimana gue nggak tahu, ya paling ke CAS dan lain-lain. Jadi di rank 3-4 ini peluang kita, karena juara atau rank 3-4 di 3 grup nanti akan gabung jadi 2 grup, 3 negara. Yang juara itu lolos, dalam arti 4 pertandingan kita main. Kalau runner up masih ada peluang lagi.
Tapi kalau kita rank 5, rank 6, ya selesai. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa masuk rank 4, terutama di match home. Dan semoga rumputnya itu diperbaiki di GBK. GBK lagi revitalisasi rumput, gue nggak ngerti maksudnya apa. But, pokoknya I don't care cara lo gimana, maunya gimana, nggak ada yang peduli. Yang kita peduli rumput ini harus benar. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatnya nih? Kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4. Kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Way jauh lah ekstrimnya. Ini Mana? pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala misalnya Jayapura gitu loh, dengan penerbangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu loh. Persulit lawan. Berstrategi seperti itu ya. Iya. Dan itu kan Jangan sebenarnya- sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Iya. Kan rencana kan Surabaya dulu kan. Iya. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya kalau kita mau. Fine-fine aja karena lapangan masih sesuai dan sebagainya. Cuman apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan? Itu juga Ya belum namanya tentu orang jaminan. berupaya, well. Namanya upaya lah. Heeh. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Heeh. Paling enggak kan perjalanan langsung Jakarta Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin repot lawan. Bermain dalam Oke. situasi yang nggak biasa. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah mengukir sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia akan dimulai September nanti. Sesuai jadwal resmi dari PSSI, pada tanggal 5 September Garuda akan menghadapi Arab Saudi, away, dan tanggal 10 September akan menghadapi Australia, home. Menyambut dua laga penting ini, Indonesia masih dihadapkan pada masalah klasik, yaitu penyelesaian akhir yang lemah. Analisis tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Binder Singh. Ia menyarankan kepada PSSI untuk merekrut maksimal 2 striker keturunan untuk memperkuat Indonesia. Dari sekian banyak nama yang beredar, Binder Singh menyoroti 2 nama, diantaranya oleh Romeni dan Mauro Zelstra. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan dipilih, namun komunikasi antara PSSI dan para pemain diyakini sudah berjalan. Berikut analisis Binder Singh terhadap kedua pemain keturunan calon striker Timnas Indonesia tersebut. Binder Singh menyoroti Ole Romani sebagai pemain matang dengan usia 24 tahun. Ole dikenal sebagai finisher yang aktif dalam proses build-up serangan, sesuai dengan keinginan pelatih Sintayong STY. STY menginginkan striker yang tidak hanya menunggu bola tetapi juga terlibat dalam permainan. Kemampuan Ole dalam membuka ruang dan kontribusinya dalam serangan menjadi nilai plus. Kehadiran Ole bisa menjadi solusi bagi masalah penyelesaian akhir yang selama ini menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, ujarnya, melalui YouTube @bolabumbinder. Mauro Zelstra, meskipun masih berusia 19 tahun, menunjukkan potensi besar. Binder Singh menyebut bahwa Mauro Zelstra sudah menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia. Dengan kecepatan dan dribbling yang luar biasa, Mauro Zelstra dinilai cocok dengan strategi serangan balik cepat yang sering digunakan oleh Timnas. Namun, pengalaman dan ketepatan dalam penyelesaian akhir menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Meskipun begitu, dengan bimbingan yang tepat, Mauro bisa berkembang menjadi pemain kunci di lini depan. Binder Singh menekankan pentingnya memiliki striker yang konsisten dalam penyelesaian akhir. Meskipun suplai bola seringkali menjadi masalah, memiliki striker yang mampu mengonversi peluang menjadi gol akan meningkatkan produktivitas tim. Singh juga menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk menaturalisasi 2 pemain sekaligus untuk memperluas kompetisi di lini depan. Menurut Singh, kehadiran pemain yang berpengalaman seperti Ole Romeni dan talenta muda seperti Mauro Zelstra bisa memberikan keseimbangan yang dibutuhkan Timnas. Supaya ada kompetisi yang kuat di lini depan. Di lini belakang, sudah ada banyak pemain bagus dan semuanya saling berkompetisi. Ini yang kita butuhkan di lini serang, jelasnya. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dapat pujian dari legenda Timnas Australia. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda Timnas Australia, Tim Cahill. Rupanya,
Cahil menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini. Tim Cahil datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center, Tangerang. Di sela-sela kunjungan, ex-gelandang Everton itu memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir ini baru berusia 1 tahun dan klub ini baru 3 atau 4 tahun di kompetisi dan finish ke-5 musim lalu, ujar Tim Cahil di YouTube Dewa United FC. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Anda memiliki asrama untuk anak-anak muda, lapangan, di mana mereka makan, ruang pelatih, fisioterapi. Di sini ada stadion basket besar ketika saya tur kemarin, tetapi juga lapangan sepak bola dan fasilitasnya, kolam renang, semuanya kelas 1, jelas Tim Cahil. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini, tutur Tim Cahil. Akademi-akademi, dan juga bagaimana timnas Indonesia U23 yang tampil baik di Piala Asia U23 2024. Harapan yang diberikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan muda Indonesia, imbuh Tim Cahil. Tim Cahil juga tahu bahwa timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan kelahiran Belanda, yang menjalani naturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas, ucap Tim Cahil. Selain itu, Tim Cahil juga sedikit mengikuti BRI Liga 1 yang diikuti oleh 18 peserta dan penerapan 8 pemain asing. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi, ya, saya telah banyak mempelajari negara ini, sepak bola, ucap Tim Cahil. Tetapi ketika Anda memiliki klub seperti ini yang akan berkembang lebih banyak, membantu mereka untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan itu, terang Tim Cahil. Saya memiliki hubungan yang baik di sini. Jadi menyenangkan membangun hubungan ini dengan Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara dan klub sepak bola lain di Indonesia dan membantu mereka tumbuh secara internasional dan global, ungkap pengoleksi 104 caps dan 49 gol plus 5 assist untuk Australia itu. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia bersama juru taktik Coach Shin Tae-yong, ranking FIFA naik drastis. Sosok Coach Shin Tae-yong merupakan pelatih Timnas Indonesia, dirinya baru saja mengukir catatan spesial. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ini adalah catatan yang spesial karena Indonesia berstatus debutan. Jika dirinya mampu meraih 1 kemenangan lagi di Piala Asia U23, Indonesia akan lolos ke fase grup Olimpiade 2024. Tidak hanya pada level U23, performa pemain timnas Indonesia pada level senior juga meningkat dan membaik. Indonesia baru saja lolos ke babak gugur Piala Asia 2023. Indonesia juga lolos pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Shin pernah membawa Indonesia ke 2 laga final, pada saat Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Akan tetapi, pada 2 final itu, masyarakat Indonesia harus puas dengan peringkat kedua. Karena meskipun belum ada trofi yang diraih, beberapa capaian penting mampu dicatat Shin Tae-yong. Berkat hasil jerih payah sang pelatih Timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong, jika dilihat dari ranking FIFA Timnas Indonesia naik secara drastis. Hal ini terlihat dari unggahan salah satu akun Instagram @arsiptimnas. Dalam unggahan tersebut menuliskan, statistik Coach Tae bersama Timnas Indonesia. Sejauh ini Shin Tae-yong sudah menjalani 47 pertandingan bersama Timnas Indonesia Senior, ada 24 kemenangan didapat, 10 imbang, dan 13 kekalahan. Postingan tersebut pun mengundang netizen, banyak netizen yang berkomentar di akun unggahan tersebut, berikut ini dia rangkuman beberapa netizen yang berkomentar. Dari akun Instagram, @sarif.skc, Coach Shin Tae-yong terlalu OP, harus dibansi. @kizaki.garisbawah, dan kalahnya hanya dari tim-tim raksasa Asia, padahal timnas kita masih berkembang. @Andi Lomboan, hanya Coach Shin yang mampu, timnas beruntung dapat pelatih sekelas Coach Shin, terbukti kinerjanya mampu mengangkat rank timnas melesat naik proses dan progresnya berkembang pesat semoga timnas semakin berkembang di tangan Coach Shin. @Adam Nusa, buatkan patung STY buat mengenang jasanya dalam membangun timnas Indonesia.